Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Niki Pujarwati. Saya CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya, pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak sehingga ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu Teacher Center, artinya pembelajaran berpusat pada guru. Guru sebagai sumber utama dalam pembelajaran dan murid hanya dijadikan objek pembelajaran. Yang kedua, saya tidak memperhatikan pemahaman murid. Saya tidak peduli apakah murid saya sudah paham atau belum dengan materi yang saya sampaikan. Yang terpenting bagi saya adalah saya sudah menyampaikan materi sesuai kurikulum. Saya beranggapan bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Saya melihat kemampuan siswa hanya berdasarkan hasil evaluasi kognitif dan pencapaian keberhasilan siswa dalam belajar hanya berdasarkan KKN. Setelah saya memahami modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa ternyata proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dalam segi kognitif, tetapi juga dalam segi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, namun murid sebagai subjek pembelajaran. Murid bebas mengeluarkan ide, bebas berekspresi, dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator. Guru harus bisa memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan oleh murid dalam proses kegiatan belajar. Sebagai guru, kita harus ikhlas dan sabar dalam menuntut murid agar dapat terciptanya pembelajaran. Dan saya juga harus memahami karakter murid, karena pada dasarnya setiap murid sudah memiliki karakter sejak mereka lahir. Sebagai guru, saya juga harus bisa menghargai potensi murid dan memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar. Yang segera dapat saya lakukan, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, di mana murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Mendorong murid untuk berpikir kreatif, inovatif, dan inisiatif dalam mengembangkan potensi masing-masing. Melaksanakan pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar. Selain dalam proses pembelajaran, kita juga harus melakukan pembiasaan budi pekerti untuk mengembangkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.